saya hormati teman-teman anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo, yang kami hormati jajaran perwakilan dari Polres Kabupaten Wonosobo dan juga Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonosobo, yang saya hormati Bapak Ibu dari Gakumdu RI yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini, dan juga yang saya hormati teman-teman jurnalis yang berada di Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya. Yang pertama tentunya kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita insya Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa memberikan kontribusi nyata kepada pembangunan bangsa dan negara. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran atas anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo yang kemudian telah kami tindak lanjuti, dan sesuai dengan janji kami bahwa setiap saat kami menyampaikan progres kepada teman-teman jurnalis, dan hal itu sudah kami laksanakan, dan hari ini adalah puncak dari apa yang sudah kami laksanakan, dan kami perlu juga sampaikan kepada publik melalui teman-teman jurnalis. Bagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa berdasarkan laporan tentang pelanggaran pidana pemilu dan dugaan pelanggaran kode etik yang kami terima pada tanggal 12 Februari 2024 lalu, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Wonosobo melakukan langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan ketentuan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Seperti diketahui bersama bahwa yang menjadi subjek terlapor dalam hal ini adalah Saudara Rizwan Wiranso yang notabene adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo periode 2023-2028. Dengan berbagai pertimbangan, diantaranya upaya Bawaslu untuk bisa bersama-sama dengan KPU tetap bisa menjaga proses pelaksanaan pemilihan umum yang baru lalu tanggal 14 Februari 2024 agar bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, bisa berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Maka atas laporan yang kami terima dari masyarakat, kami kemudian segera menindaklanjuti. Dan pada kesempatan tersebut, seperti diketahui oleh teman-teman sebelumnya, bahwa laporan kami terima tanggal 12 Februari, kemudian saat itu juga sore harinya kami melakukan rapat pleno dengan jajaran Bawaslu, dan kemudian kami mengambil keputusan bahwa proses klarifikasi harus segera dilaksanakan, dan proses klarifikasi tersebut kami laksanakan di tanggal 12 Februari tersebut pada malam hari hingga pagi hari. Tujuannya tidak lain adalah untuk bisa memberikan rasa percaya masyarakat terhadap proses ini. Jangan sampai ada pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa proses ini barangkali tidak ditindaklanjuti. Di sisi lain, kami juga berharap dengan adanya gerakan cepat dari Bawaslu ini, kami juga berupaya untuk meyakinkan publik bahwa Bawaslu masih bisa mengawal proses demokrasi, sehingga harapan kami di tanggal 14 yang lalu masyarakat itu juga sudah tidak pesimis dengan pemilu, dan alhamdulillah pada tanggal 14 yang lalu pantauan kami di seluruh kecamatan, kami menemukan ada antusiasme masyarakat untuk hadir dan memberikan suaranya, dan ini merupakan salah satu ikhtiar kami bagaimana kami bisa menyampaikan kepada publik bahwa sekalipun ada persoalan yang menimpa komisioner, tetapi tetap
pemilihan umum bisa berjalan dengan baik. Pada kesempatan itu kami sudah sampaikan bahwa kami sudah melakukan klarifikasi terhadap semua pihak yang terkait dalam kasus ini. Di antaranya adalah dari panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang saat itu kami klarifikasi berasal dari 10 kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Kemudian saat itu juga kami juga lakukan klarifikasi kepada jajaran KPU mulai dari Ketua KPU Wonosobo dan seluruh anggota KPU Kabupaten Wonosobo. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap pengelola hotel atau kafe yang menjadi tempat kejadian. Kemudian dilanjutkan juga dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan salah seorang anggota tim kampanye yang namanya disebut-sebut di dalam kejadian tersebut. Dan terakhir tanggal 15 Februari kami sudah bisa menghadirkan terlapor dan kemudian kita klarifikasi. Dari keseluruhan tersebut kami juga sudah menyiapkan dan barang bukti berupa tangkapan layar rekaman CCTV dari beberapa Kapin Tanjung Wonosobo, kemudian potongan rekaman pembicaraan, kemudian sejumlah uang yang seperti terlihat pada kontainer ini ada senilai Rp252.500.000 yang kami peroleh dari para anggota PPK yang pada saat itu kami klarifikasi sekaligus kami minta untuk bisa sekaligus membawa uang yang pernah mereka terima, dan alhamdulillah mereka melakukan itu dengan baik sehingga semua uang yang diterima oleh PPK ini sudah ada di Bawaslu. Kemudian yang keempat tentunya kami juga memiliki barang bukti berupa keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1490 tahun 2023 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan klarifikasi para pihak, yaitu para PPK, kemudian tim kampanye, maka dapat diketahui bahwa terlapor ini bertindak aktif mulai dari inisiatif, kemudian mengumpulkan PPK, mengarahkan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta memberikan sejumlah uang baik untuk PPK maupun PPS. Ini yang kami simpulkan bahwa dari keseluruhan ini berdasarkan keterangan dari para saksi PPK maupun dari pihak tim kampanye yang kami berikan, maka kami bisa menyimpulkan bahwa terlapor ini adalah orang yang paling aktif untuk melakukan semua kegiatan baik dari inisiatifnya, kemudian mengumpulkan PPK, mengarahkan dukungan, kemudian menyampaikan sejumlah uang kepada PPK maupun kepada PPS. Bahwa tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh terlapor dalam hal ini dianggap cukup bukti untuk bisa memenuhi pasal-pasal yang bisa kami sampaikan dalam hal ini adalah berkaitan dengan pasal 546 Undang-Undang Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 yang bunyinya setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan dengan denda paling banyak 36 juta rupiah. Berdasarkan pasal ini kami sudah berupaya untuk memenuhi yang pertama dari subjeknya, yaitu anggota KPU. Kemudian ada tindakan yang dengan sengaja untuk bisa memberikan keuntungan kepada pihak lain dan atau merugikan pihak lain.
Kemudian yang ketiga, bahwa kegiatan itu, tindakan itu dilakukan pada masa kampanye. Masa kampanye seperti kita ketahui dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2023. Kejadian pertama ada di tanggal 17 Januari 2024. Kejadian kedua ada di tanggal 3 Februari tahun 2024. Dan ini artinya masih masuk pada tahapan masa kampanye. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan Perbawaslu nomor 3 tahun 2023 tentang sentra penegakan hukum terpadu atau Gakumdu, Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah melakukan koordinasi dengan Gakumdu Kabupaten Wonosobo. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesamaan pandangan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh terlapor. Selanjutnya, diperoleh kesepakatan bersama bahwa kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke proses hukum. Berkaitan dengan hal itu, maka tadi pagi tim dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo yang dilakukan oleh Kodim Penanganan Pelanggaran Pak Hari beserta dengan staf telah datang menuliskan laporan ke Polres Kabupaten Wonosobo dan sudah secara administratif sudah terlaksana dengan baik dan sudah masuk pada laporan dari Bawaslu ke Polres. Selain dugaan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu Kabupaten Wonosobo juga memproses tindak lanjut penelusuran rekomendasi pelanggaran kode etik yang akan kami sampaikan kepada DKPP. Jadi ada dua hal, satu sisi pidana pemilu sudah kami lanjutkan laporan penelusurannya ke Polres untuk ditindaklanjuti. Di sisi lain, dalam waktu dekat besok kami juga akan menyampaikan laporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terlapor. Kasus ini diharapkan akan menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara pemilu khususnya di Kabupaten Wonosobo dan bagi semua penyelenggara pemilu pada umumnya, mengingat bahwa proses penyelenggaraan pemilu serentak belum berhenti, belum selesai. Hari ini kita masih melakukan proses pleno pemilihan di tingkat kecamatan, kemudian selanjutnya nanti akan diteruskan pada proses tahapan pemilihan kepala daerah 2024. Oleh sebab itu, dengan adanya kasus ini diharapkan kita semua sebagai penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu dan semua jajarannya, ini benar-benar mengambil hikmah dari kejadian ini sehingga diharapkan nanti pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, insya Allah kita akan bisa lebih siap lagi dan kita bisa memperbaiki dari dalam masing-masing sehingga kita bisa menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak 2024 dengan sebaik-baiknya. Ini semua tentunya menjadi harapan kita dan saya yakin itu juga menjadi harapan juga dari teman-teman KPU di Kabupaten Wonosobo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa menjalankan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab, penuh integritas, penuh dedikasi sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Hari ini kami didampingi oleh pihak kepolisian dan juga pihak kejaksaan. Semata-mata kami ingin menunjukkan bahwa proses yang kami lalui adalah proses yang dibenarkan menurut aturan perundang-undangan. Di tingkatan Bawaslu kami sudah lakukan itu sesuai dengan prosedur. Kemudian ketika harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Gakumdu, kami terus lakukan. Kemudian setelah kita sepakati bersama bahwa kasus ini layak untuk dinaikkan, maka kemudian kami juga menghadirkan pihak kepolisian dan tentunya ketika kepolisian nanti melakukan proses penyidikan lebih lanjut dan hasilnya sudah bisa selesai, maka tentunya akan dilimpahkan kepada kejaksaan.
Semuanya memiliki komitmen bersama bagaimana membangun rasa keadilan masyarakat yang sebaik-baiknya. Kita juga punya komitmen bersama untuk membangun proses demokrasi yang betul-betul bisa memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Oleh sebab itu, kehadiran teman-teman dari Polres maupun dari Kejaksaan ini adalah wujud dari kebersamaan kita, wujud dari komitmen untuk membangun Wonosobo secara demokratis. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya dari para jurnalis, apa yang menjadi harapan kami bahwa kami bisa terbuka kepada publik. Insya Allah terus kami lakukan termasuk pada hari ini. Oleh sebab itu berkaitan dengan apa yang telah kami sampaikan, nanti tentunya kami berikan kesempatan juga kepada teman-teman untuk bertanya berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo. Sementara dari saya demikian. Selanjutnya kami mohon berkenan Pak Kasat Reskrim untuk bisa memberikan pendapat berkaitan dengan kasus ini, dan begitu juga nanti mohon berkenan dari Kejaksaan Pak Lukman juga menyampaikan hal yang sama sebelum nanti kita saling berdiskusi. Selanjutnya monggo Pak Kasat kami bicarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bawaslu yang menghormati, Bapak Kasih Bidung dari Kejaksaan Wonosobo, Bawaslu Pusat, menghormati rekan-rekan media hari ini. Kami di sini, terima kasih yang pertama, kami di sini mendampingi dari Ketua Bawaslu, karena kami adalah tergabung sebagai anggota sentra Gakumdu yang ada di Bawaslu Wonosobo. Terkait perkara yang sudah dijelaskan oleh Ketua Bawaslu, pada pagi hari tadi, pihak Bawaslu sudah melaporkan perkara ini kepada pihak Polres Wonosobo dan sudah kami masukkan dalam proses yang ada di kami terkait dengan laporan polisi dugaan tindak pidana pemilu. Dan hari ini kami akan serahkan STPL pada pihak Bawaslu. Untuk proses ke depan, maka kami melaksanakan proses ini dalam proses penyidikan yang waktu dan aturannya sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang ada. Untuk selanjutnya, setelah dari kami akan kami limpahkan perkara tersebut kepada pihak Kejaksaan Negeri Wonosobo. Itu yang kami sampaikan dari pihak kepolisian terkait substansi perkara sudah dijelaskan oleh Ketua Bawaslu. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo dan anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Saya hormati Bapak Kasat Reskrim, rekan-rekan wartawan, dan saya berada undur dari Bawaslu RI dari Jakarta. Alhamdulillah, inilah hasil kinerja kita bersama antara rekan-rekan dari kepolisian, rekan-rekan Bawaslu, dan maupun kami dari Kejaksaan yang telah melakukan pendampingan dan pemantauan dari sejak munculnya laporan, kemudian kita register sampai kita melakukan klarifikasi, dan ujungnya di akhir adanya kajian yang telah dibuat dan adanya rapat pleno. Setelah rapat pleno kemarin, bagaimana tadi disampaikan, telah diputuskan bahwasanya telah terjadi peristiwa tindak pidana pemilu yang selanjutnya diserahkan kepada penyidik, dan sejak diserahkan kepada penyidik 14 hari sejak itu, maka penyidik kepolisian akan bekerja. Nah, ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 dan juga Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023. Nah, selanjutnya setelah 14 hari itu
dalam rentang 14 hari itu setelah diterima laporan akan terbit SPDP, sprindik surat perintah penyidikan dan terbit SPDP, dan kami menunggu hari ini, insya Allah hari ini SPDP akan dikirim ke kejaksaan dan kami akan terbitkan, nanti akan kita tunjuk jaksa peneliti untuk nantinya meneliti berkas perkara. Dan dalam waktu 14 hari nantinya penyidik dapat melakukan pembahasan bersama. Jadi bukannya setelah itu lepas ya, tidak, Bawaslu tetap juga kita berkoordinasi melakukan pembahasan bersama. Kendala apa saja yang mungkin terjadi dalam proses penyidikan, apa itu terkait dengan keterangan saksi maupun alat bukti lain. Kemudian setelah dianggap lengkap berkas perkara, nantinya pihak kepolisian akan melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan dan nanti akan kami teliti dalam jangka waktu 3 hari. Ini waktunya sangat singkat sekali. Mudah-mudahan tidak ada kekurangan dan nanti akan disidangkan, kami limpahkan 5 hari setelah berkas diterima dan kita sidangkan dengan waktu yang singkat juga 7 hari. Hakim pada pengadilan negeri Wonosobo harus sudah memutus perkara ini. Untuk itu dengan waktu yang singkat ini alhamdulillah perkara laporan yang telah diterima nomor 005 ya, betul ya. Alhamdulillah sudah diserahkan ke pihak kepolisian. Tidak lain juga atas dukungan masyarakat dan rekan-rekan media yang telah mendukung kami. Secara itu dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Teman-teman Bawaslu ada masukan tambahan? Cukup? Ya. Demikianlah teman-teman apa yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini, yang intinya adalah bahwa apa yang sudah dijalani lebih lanjut oleh Bawaslu selanjutnya sudah dikoordinasikan dengan Kapolri Kabupaten Wonosobo, maka kemudian sudah kami teruskan laporan ini kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti di proses hukum sebagaimana ketentuan peraturan hukum di Indonesia. Tentunya kami mohon dukungan dan support dari teman-teman khususnya media untuk bisa menyampaikan hal ini agar bisa meyakinkan publik bahwa publik ini butuh ada kepastian, butuh ada informasi yang terbuka sehingga semua yang terjadi ini bisa betul-betul bisa diketahui oleh publik. Kami berupaya seperti ini supaya tidak ada sukudon di belakang, supaya tidak ada kesalahpahaman. Kami sampaikan hal ini secara umum dan mudah-mudahan pada hari ini teman-teman juga bisa menyampaikan kepada masyarakat secara benar. Itulah yang kami harapkan pada pertemuan hari ini. Dan selanjutnya barangkali teman-teman juga ingin melihat betul bahwa salah satu barang bukti yang tadi kami sebut yaitu berupa uang senilai total Rp252.500.000 yang Pak Ketua harus ini. Mas turun.
Selanjutnya secara simbolis ini kami menyerahkan dokumen-dokumen hasil klarifikasi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bukti-bukti lain dari sini. Ini yang kami akan serahkan kepada Polres untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Selanjutnya, dikarenakan tadi Bapak sudah melaksanakan atau pembuatan laporan polisi, dari kami pihak kepolisian memberikan surat tanda penerimaan laporan. SDPL ini kami serahkan pada pihak Bawaslu. Terima kasih. Begitulah teman-teman, sudah kita sampaikan semua proses kegiatan klarifikasi sampai dengan kemudian proses penindaklanjutan ke proses hukum sudah kami sampaikan, dan untuk itu kepada teman-teman wartawan kami persilakan juga apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Luka. Bueno. Pinyu. Bueno. Pinyu.